putih, ilmu merah. Kita ilmu handphone istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC. Alhamdulillah kita bisa nongkrong bareng lagi. Kali ini kita akan membahas ada konsumen dengan membawa HP Samsung A22. Ini Samsung A22 ya. A22 rilisan tahun 2022 ini padahal ya, dalam kondisi matot atau almarhum. Ini yang jadi unik dari HP ini, tidak diapa-apain ya, digeletakin aja menurut pemilik. Pas mau dipakai handphonenya tahu-tahu mati. Memang untuk handphone yang terbaru banyak banget ya kejadian-kejadian seperti ini. Handphone kadang tahu-tahu hang sendiri, bootloop sendiri, kadang mati total, dan ini juga emang mati total ya. Kita coba cek, tekan tombol power. Ini tidak ada getar, tidak ada respon sama sekali. Ini kita tekan tombol power. Oke, kita akan coba bahas bersama-sama. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Sekarang kita akan tes ya dengan ini. Kita lihat monitor di ini USB cas. Kita akan pastikan kira-kira mendapat konsumsi arus berapa dalam kondisi mati total seperti ini. Kita hubungkan handphonenya. Nah, di sini langsung ada respon ya, langsung terhubung, namun konsumsi arusnya di 0,1 0,2. Ini kan konsumsi arus yang sangat rendah, dan biasanya kalau konsumsi arus di 0,1 0,2 itu ada beberapa yang biasanya menjadi faktor penyebab. Di antaranya bisa terjadi karena baterai, bisa juga terjadi karena IC power. Jadi dua ini ya yang kita mesti pastikan kalau untuk konsumsi di 0,2. Nah, sekarang kita coba tekan tombol power ini dengan kondisi dicas. Berarti kan untuk konektor normal ini ya, tidak ada masalah. Nah, tidak ada getar, tidak ada ini respon sama sekali. Biar tidak penasaran, kita akan coba dengan power supply ini. Ini tadi buat ngetes BRI link, ini mesin BRI link. Jadi kalau untuk mesin BRI link kan 9 volt ya, jadi ini gede. Kita turunkan di 4,2 volt. Sekarang kita hubungkan ya chargernya. Nah, seperti yang kita lihat ya, di sini juga cuma 0,2 0,1 ya. Berarti kan tidak ada ini, tidak ada respon sama dengan USB cas. Untuk handphone terbaru sering banget terjadi seperti ini ya. Nah, kita sambil cas coba kita kombinasikan tombol power, tombol volume down, dan tombol volume atas secara bersamaan. Kita akan coba lakukan kombinasi jurus 3 jarinya Rai KG. Kira-kira ada perubahan respon nggak? Nah, ini ada kenaikan nih, kita tunggu dulu nih. Ada kenaikan di 0,6 nih. Tadi kan 0,1 ya, sekarang 0,6, tapi tetap tidak ada tampilan ya. Kita jangan terburu-buru dulu ya untuk memastikannya. Kita coba kombinasi tombolnya, kita lakukan, kita tekan. Ternyata tidak ada respon ya. Nah, kalau misalkan naik di 0,6 biasanya IC power itu ada respon, biasanya normal. Kalau naik di 0,6 ya, rata-rata kalau konsumsi harus di 0,6 dia malah ke CPU rata-rata. Tapi ya bisa terjadi IC power juga bisa, tapi jarang banget. Rata-rata kalau 0,6 ya ke CPU. Kita langsung buka aja ya. Kita akan coba cari dulu tersangkanya. Padahal menurut pemilik ini handphone tidak diapa-apain, digeletakin aja, tahu-tahu mati total. Oh, saya belum lihat ini tutorial buka ini A22 nya. Soalnya untuk A22 saya jujur aja baru masuk ini ya. Ini kalau dari desain kayaknya bagian backdoor yang diangkat ya. Kita coba lihat ini dulu tutorialnya. Ternyata benar yang mesti kita buka itu bagian covernya dulu, back covernya. Karena memang dari desain juga udah kelihatan ya dari awal. Cuman biar tidak ada kesalahan. Selanjutnya kita congkel perlahan ya bagian back covernya.
Kemudian kita ganti dengan yang lentur-lentur. Saya biasanya pakai seperti ini. Oke, langkah awal kita akan pastikan bagian baterai dan mesinnya short atau enggak, itu adalah langkah penting ya. Habis itu, habis vektor berarti ini bautnya kita copot satu persatu. Sekarang kita pastikan handphonenya short atau enggak. Kita tempatkan positif di positif, negatif di negatif, ada pergerakan yang normal ya. Kita balik positif di negatif, negatif di positif ya. Untuk hasil awal ini mesinnya tidak short ya. Sekarang kita akan pastikan kapasitas baterainya, kita tempatkan di 20 volt. Kemudian kita letakkan positif di positif dan negatif di negatif. Oh, baterai kosong ini ya. Oh, baterai ternyata tidak ada nilai apa ini ya, kosong ini ya baterainya. Oh salah, maaf. Oh maaf, salah ya, saya kebalik, maaf. Balik, kita ulangi lagi. Oh ada, ini ada isi ya baterai. Baterai normal ada isinya, tadi terbalik ya. Nah sekarang kita akan coba pasang lagi nih. Sudah kita lepas, kita coba pasang lagi. Kemudian kita coba charger, kira-kira ada perubahan enggak setelah cabut baterai ya. Kita lihat monitor di USB casnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap ya, hanya di 0,6, tidak ada perubahan ya, dan juga tidak ada tampilan sama sekali. Kita coba injek dulu ini, jangan kalau kita mendapati kasus seperti ini jangan ke arah yang vital dulu ya. Kita coba sekalipun ini ada isi baterai, kita akan lakukan aktivator dulu 2 menitan lah ya, cukup. Nah untuk responnya masih normal ini ya, di 1,2 ampere. Sebenarnya dikejut juga bisa ya, diinjek pakai power supply di 12 volt. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini sudah kita injek lebih dari 2 menit, tapi cukup aneh juga nih ya, ini malah turun. Tadi pertama kita hubungkan itu kan di 1,2 ampere, ini diinjek malah turun ya ke 1,1. Tapi kita coba tes lagi nih, kita coba hubungkan lagi, tidak ada perubahan ya sama sekali, tetap di 0,6. Kita coba tekan power ini, ternyata tidak ada perubahan. Saya akan coba hubungkan ke komputer dulu. Setelah kita nyalakan seperti ini, kira-kira terbaca apa enggak ininya, drivernya ya. Ada yang kan otomatis kebaca ya drivernya, misalkan MediaTek kebaca MediaTeknya, ada yang kayak gitu ya. Ini saya hubungkan ke komputer juga tidak ada respon sama sekali ini. Ini kasus yang unik ya untuk HP yang terbaru. HP-nya masih ya belum lama-lama banget, dan matinya juga mendadak, tidak diapa-apain, tahu-tahu mati. Kita akan coba cek dengan power supply. Sekarang kita akan hubungkan ya untuk power supply yang ini. Kita akan coba kira-kira tekan power dengan power supply itu gantung di berapa ampere ya. Kita lihat ya untuk power supply nya, oh gantung di 0,1 ini ya. Nah kita lepas juga tetap gantung ya, tetap gantung, cuman turun. Tapi di saat kita tekan power itu, nah gantung di 0,1. ini berarti ciri-ciri dari CPU ini ya, bisa jadi ya CPU IC RAM ini.
karena biasanya kalau untuk tipenya HP seperti ini IC RAM sama CPU gabung ya, tapi karena kita juga belum bongkar, belum tahu seperti apa desainnya itu. Tapi yang jelas ini IC power normal bisa dipastikan, dan ini gantung di atas 0,1 ya. Permasalahan apalagi di sini juga 0,6 ya, yang tadi saya katakan biasanya kalau 0,6 ya arahnya itu ke IC CPU, IC RAM. Nah ini juga sama ya, gantung di atas 0,1. Kita tes lagi, padahal HP-nya belum lama kok udah ke arah CPU ini ya. Kita akan coba cek desain ininya, desain handphonenya seperti apa, karena saya sendiri emang baru kali ini ya mendapati kasus Samsung A52. Kalau ini yang masih 4G. Ini ternyata untuk desainnya nggak sama ya dengan Samsung yang lain yang biasanya itu apa IC RAM sama CPU itu digabung. Ini MediaTek, menggunakan chipsetnya MediaTek. Ini adalah CPU-nya, ini MMC, dan ini permasalahan ada di sini ya. Berarti ini CPU karena IC RAM-nya dia nggak numpang. Untuk chipsetnya yaitu MediaTek MT6833P. Kita akan konfirmasi dulu ini ke pemiliknya apakah mau lanjut atau tidak ini. Oke, terima kasih atas doa dan supportnya. Kita akan lanjut ke part yang kedua kalau memang mau lanjut ya dari pihak konsumen, karena ini peak, saya yakin prediksi kuat saya ya ke arah CPU. Kita akan lanjut lagi ya pembahasannya setelah kita konfirmasi. Salam sukses, salam sejahtera, dan tentu saja istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.